Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin soal sebuah perilaku yang kayaknya kita semua tahu deh, tapi seringkali susah banget buat diungkapin, yaitu agresi pasif. Tapi kita nggak akan berhenti di permukaannya aja. Kita akan bongkar topeng agresi pasif ini buat lihat apa sih yang sebenarnya sembunyi di dalam hati. Sebuah dosa yang bekerja dalam diam. Pasti pernah dong ya kan, momen yang canggung banget itu pas kata-katanya sih bilang nggak apa-apa, tapi bahasa tubuh sama suasananya tuh teriak sebaliknya. Nah, sensasi itulah yang akan jadi titik awal kita buat menyelami topik yang cukup rumit ini. Oke, kita luruskan dulu ya definisinya. Dari kacamata teologis, ini tuh bukan sekedar gaya komunikasi yang jelek, ini lebih dari sekedar bilang iya, padahal maunya bilang enggak. Ini adalah kondisi hati di mana kelembutan di luar itu cuma jadi kedok buat pemberontakan di dalam. Nah, ketegangan inilah yang mau kita urai. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Di sini, kita bakal identifikasi gimana sih perilaku ini muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuknya tuh kayak apa aja? Coba deh lihat kontras yang tajam banget ini. Di permukaan kelihatannya semua baik-baik aja. Ada persetujuan, ada ketenangan. Tapi di balik topeng itu, ternyata ada dendam, ada niat buat sabotase, dan ada usaha halus buat mengontrol situasi lewat keengganan. Ini nih, dualitas yang sangat merusak. Nah, ini dia taktik-taktiknya yang mungkin kedengeran familiar banget. Mulai dari setuju ngelakuin sesuatu tapi sengaja ditunda-tunda, sampai pakai keheningan buat bikin orang lain merasa bersalah. Ini semua cara buat nunjukin kemarahan tanpa resiko konfrontasi langsung. Intinya, ini perang tapi tanpa deklarasi. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Ini bukan sekedar kebiasaan yang nyebelin loh. Perilaku ini secara aktif menghancurkan kepercayaan dan kejelasan, dua pilar utama yang menopang hubungan yang sehat. Tanpa dua hal itu, ya hubungan cuma bakal runtuh. Oke, sekarang kita pindah dari pertanyaan apa ke pertanyaan mengapa. Di bagian kedua ini, kita akan gali lebih dalam lagi buat ngerti akar spiritual apa sih yang jadi bahan bakar dari perilaku agresif pasif ini. Jadi akar masalahnya apa? Ternyata pendorong terbesarnya itu adalah kebanggaan yang tersembunyi, rasa gengsi untuk tunduk. Dan seperti yang bisa kita lihat, ketakutan buat menghadapi konflik secara terbuka. Nah, kalau dua hal ini digabungin sama kepahitan dan iman yang lemah, lahirlah komunikasi yang gak jujur ini. Biar lebih kebayang gimana ini terjadi di kehidupan nyata, yuk kita lihat studi kasus klasik dari seorang pemimpin yang hatinya penuh dengan agresi pasif secara rohani, Raja Saul. Jadi gini, di depan umum, Saul ini ngomongnya manis banget ke Daud. Dia secara lahiriah ngakuin takdir Daud buat jadi raja. Kelihatannya kayak sebuah restu ya kan? Tapi, di balik kata-kata manis itu, ada kenyataan yang mengerikan. Pujian Saul itu cuma topeng buat rasa iri dan niat membunuh yang mendalam. Dia memuji Daud di depannya, tapi merencanakan kehancurannya di belakang punggungnya. Nah, ini dia diagnosis teologisnya. Saul itu mewakili orang yang jalanin ritual keagamaan tapi menolak buat tulus dan jujur menyerahkan diri. Kesalehannya malah jadi alat buat nyembunyiin pemberontakan hatinya terhadap kehendak Tuhan yang sejati. Setelah paham penyebabnya, yuk kita hadapi konsekuensinya. Bagian ini ngebahas dampak destruktif dari perilaku agresi pasif, baik buat orang lain maupun buat diri kita sendiri. Ini akibat yang pertama, hubungan jadi beracun. Komunikasi yang jelas digantiin sama labirin tebak-tebakan dan asumsi. Kita jadi nggak pernah tahu posisi kita di mana. Hubungan jadi kayak sebuah permainan, bukan lagi tempat berlindung. Ini sama aja kayak maksa orang-orang di sekitar kita buat jalan di ladang ranjau emosional. Mereka harus terus-terusan jaim, nebak-nebak, dan hidup dalam kecemasan. Nggak pernah tahu kapan ledakan berikutnya bakal terjadi dari sebuah keheningan. Martin Luther nangkep esensinya dengan brilian banget. Kedamaian yang diciptakan dengan cara menghindari konflik dan menyembunyikan kebenaran itu adalah kedamaian yang palsu. Itu cuma ilusi ketenangan yang dibangun di atas fondasi permusuhan yang terpendam. Dan kerusakannya itu nggak cuma eksternal loh. Secara internal, perilaku ini bikin hati jadi tumpul dan dingin. Doa rasanya jadi hampa, iman cuma jadi formalitas. Ini adalah jalan menuju ketidakstabilan rohani. Gimana bisa ada iman yang sejati kalau dasarnya aja ketidakjujuran? Oke, setelah kita lihat masalah dan dampaknya yang mengerikan, sekarang kita beralih ke solusi. Bagian terakhir ini menawarkan jalan keluar yang penuh harapan dan bisa kita terapkan. Nah, sebagai kebalikan dari Saul, kita punya teladan yang sempurna dalam diri Yesus Kristus. Dia menolak permainan manipulatif dan nunjukin model komunikasi yang radikal, langsung, jujur, dan penuh kasih.
Coba lihat responsnya terhadap pengkhianatan Yudas. Perhatiin deh apa yang nggak dia lakukan. Dia nggak bales sindiran dengan sindiran. Dia nggak main-main game pasif-agresif. Sebaliknya, dia memotong kabut manipulasi itu dengan cahaya kebenaran yang jelas dan berdaulat. Jadi, gimana caranya kita bisa berubah? Ada 3 langkah yang jelas dan bisa kita lakukan. Pertama, mulai dengan pengakuan jujur bahwa ini adalah masalah dosa, lalu diikuti dengan doa minta keberanian, dan diakhiri dengan latihan yang disengaja untuk berkomunikasi secara jujur dan memulihkan. Pada akhirnya, semuanya ini bermuara pada satu prinsip inti ini. Kebenaran tanpa kasih itu kejam, tapi kasih tanpa kebenaran itu kepura-puraan. Keduanya harus jalan bareng untuk menciptakan komunikasi yang sehat dan memuliakan Tuhan. Dan sebagai penutup, yuk kita renungkan pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Kedamaian yang kita punya itu kedamaian sejati yang lahir dari kejujuran dan kasih, atau cuma ilusi yang rapuh karena kita takut buat ngomongin apa yang perlu diomongin? Sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang.